Kasyapi Balakosa, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil bernama Maheswara Kertabumi. Beliau memiliki seorang istri yang cantik dan baik hati bernama Ratu Anindya Maheswari. Pasangan kerajaan ini telah dikaruniai sepasang anak, dan saat ini sang ratu tengah hamil anak ketiga. Putra sulung mereka bernama Pangeran Arkan Maheswara, sedangkan putri sematawayang mereka bernama Putri Tamara Maheswari. Di samping keluarga utama kerajaan, sang Raja Maheswara memiliki seorang adik bernama Priyambada, yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri di kerajaan. Karena sifatnya yang bijaksana dan mirip dengan sang raja, Perdana Menteri Priyambada telah menikah dengan seorang gadis desa bernama Rukmini. Tepat di hari yang ditunggu-tunggu oleh Pangeran Arkan, yaitu adalah hari ulang tahunnya. Tetapi ibundanya melahirkan. Dalam proses melahirkan, sang ratu dibantu oleh tabib kerajaan, sedangkan sang raja dan Perdana Menteri menunggu dengan cemas di depan tempat ruang bersalin. Tidak lama kemudian, terdengar suara tangisan seorang bayi. Ya, putra ketiga kerajaan telah lahir dengan selamat yang diberi nama Aska Maheswara. Akan tetapi, sesaat setelah melahirkan, tiba-tiba Ratu mengalami pendarahan. Dengan keadaan yang terbatas, Mbok Ronah alias tabib kerajaan yang kekurangan obat-obatan untuk mengobati Ratu. Karena hal itu, nyawa Ratu sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Lantas, Mbok Ronah segera pergi ke sana dengan membawakan berita baik dan juga buruk. Selamat Raja, anak ketiga kalian laki-laki. Wah, selamat Raja. Kira-kira kita berikan nama siapa untuk pangeran baru ini? Terima kasih, tapi bagaimana dengan keadaan Ratu? Maaf Baginda Raja, dengan bertati saya katakan, nyawa yang mulia Ratu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Setelah melahirkan pangeran, Ratu mengalami pendarahan. Apa? Jangan bicara ngomong kosong. Jika tidak, akan kubunuh kau. Tidak Tuan, itu benar adanya. Raja! Keponakanku, selamat adik kalian laki-laki. Akhirnya, aku minta memanah. Di mana dia sekarang? Apakah aku boleh menemuinya? Iya paman, di mana adik? Tapi ada kabar buruk pangeran, putri. Maaf, aku harus memberitahukannya. Ibunda Ratu telah meninggal dunia. Apa? Tidak mungkin. Bunda tidak mungkin meninggal kan? Di mana dia sekarang? Kamu harus tahu apa pangeran? Kami ada di sini bersamamu. Kami sangat menyayangimu pangeran. Mengapa kau tidak beritahu lebih awal, paman? Aku jadi tidak bisa lihat ibunda untuk terakhir kalinya. Kakak, pasti ibunda meninggal karena telah melahirkan adik kita. Apa maksudmu? Coba pikirkan sekali lagi. Jika ibunda tidak melahirkan adik kita, pasti dia masih ada sampai saat ini. Diamlah, kita sedang berduka dengan kepergian ibunda. Kau jangan bicara yang tidak-tidak. Aku bicara sesuai kenyataan. Cukup, pergilah dari hadapanku. Aku ingin sendiri. Dengan perasaan kesal, Putri Tamara pun meninggalkan kamar pangeran. Saat sendirian, pangeran mulai merenungkan apa yang dikatakan oleh adiknya. Tetapi, ia mencoba untuk menghilangkan pikiran buruk tersebut. Setelah 18 tahun berlalu, putra-putri raja tumbuh dewasa. Pangeran Arkan dan Putri Tamara tumbuh menjadi pria dan wanita dewasa yang egois. Karena sejak bundanya meninggal, ia jadi terpengaruh hasutan Putri Tamara yang licik, dan Pangeran Aska tumbuh menjadi remaja berusia 18 tahun yang sabar, ramah, penyayang, dan suka membantu.
Semenjak kepergian ratu, raja jadi sakit-sakitan. Kepemimpinan kerajaan pun dibantu oleh Pangeran Arkan dan Paman Priyambada. Pada suatu pagi, Pangeran Aska membagikan sedikit harta kerajaan kepada rakyat ditemani oleh paman. Wahai rakyatku, Salam pangeran. ini ada sedikit beras untuk kalian. Prajurit, Siap pangeran. cepat berikan pada mereka. Siap pangeran. Wah, terima kasih pangeran. Kami sangat terbantu atas pemberianmu. Iya, aku juga senang bisa berbagi dengan kalian. Semoga itu bisa membantu kalian untuk beberapa minggu ke depan. Untuk hari ini sudah cukup ya pangeran. Ayo kembali ke istana. Baik, Paman. Pangeran Aska, paman, serta prajurit yang lainnya pun kembali ke istana. Sesampainya di istana, mereka langsung melakukan aktivitas harian mereka. Pangeran Aska menuju ke kamar ayahnya untuk melihat keadaannya. Selamat pagi, Ayah. Aku kembali. Bagaimana keadaanmu, Ayah? Pagi nak, ayah baik-baik saja. Dari mana saja kamu hari ini? Aku baru saja kembali setelah membagikan beras kepada rakyat. Oh, mulianya hatimu. Bagaimana dengan kedua kakakmu? Mereka berdua, aku belum bertemu mereka berdua sama sekali hari ini, Ayah. Mungkin mereka sedang melakukan aktivitas mereka masing-masing. Oh, begitu. Iya, Ayah. Kalau begitu, aku kembali ke kamar dulu ya, Ayah. Iya, putraku. Pangeran Aska pun keluar dari ruangan ayahnya. Dia menuju ke kamarnya. Saat perjalanan menuju kamarnya, dia bertemu dengan Pangeran Arkan. Hai Kak, kau mau kemana? Dan apa yang akan kau lakukan? Itu bukan urusanmu. Pergi sana. Beberapa hari kemudian, di depan gerbang kerajaan telah dipenuhi oleh rakyat yang terlihat kesakitan dengan memegang perutnya. Mereka mengalami diare akibat memakan nasi dari beras yang dibagikan oleh Pangeran Aska. Sang paman yang melihat kejadian itu pun segera menghampiri rakyatnya dan mencoba menanyakan apa yang terjadi. Ada apa ini? Mana Pangeran Aska? Ya, di mana dia? Tenang semuanya. Ada apa ini paman? Kami mengalami diare pangeran. Bagaimana bisa? Beberapa waktu yang lalu, kami menerima beras dari Pangeran Aska. Setelah keluarga kami makannya, baru kami mengalami sakit perut. Prajurit, Siap pangeran. tolong panggilkan tabib. Siap pangeran. Mendengar kabar dari rakyat yang mengalami diare, pihak kerajaan pun melakukan penelusuran atas beras yang mereka dapat. Lalu, mereka menyimpulkan bahwa beras tersebut telah diracuni. Maaf Tuan, ternyata beras yang mereka dapat dari kerajaan mengandung racun. Bagaimana bisa saat aku membagikan beras itu bersama Pangeran Aska, kami tidak mencampurkan apapun. Tenang semuanya, tenang. Jadi ini adalah perbuatan Pangeran Aska. Oh, jadi ini ulah Aska. Lihat kakak, apa yang telah dilakukan kepada rakyat kita. Apakah ini pantas dilakukan oleh seorang pangeran kerajaan? Benar. Dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ini sungguh keterlaluan. Apakah kita tidak menghukumnya saja? Maksudku, supaya dia tidak mengulanginya lagi. Ini sangat meresahkan rakyat.
Pangeran Arkan yang masih terlihat marah pun berniat memberikan hukuman pada Pangeran Aska. Ia pergi ke dalam kerajaan, berniat untuk menemui sang adik yang sudah meracuni sebagian rakyatnya, meninggalkan Putri Tamara dan paman yang sedang menenangkan para rakyat. Wah, jadi ini yang kau lakukan untuk mengisah rakyat kerajaan? Dasar tidak berguna. Kau yang telah membuat ibunda meninggal. Sekarang, kau yang menyusahkan rakyat kerajaan. Karena perbuatanmu ini, aku harus menghukummu. Tapi kak, Prajurit, waktu itu aku sedang sekarang kalian berdua bawa jaga Abdurrah. Siap, Pangeran. Lepaskan, bukan aku pelakunya. Tunggu Pangeran Arkan, ini bukan salah Pangeran Aska. Kau tidak bisa menghukumnya tanpa bukti yang jelas. Tapi paman tahu kan apa yang terjadi pada rakyat kita? Apakah paman akan bikin rakyat menderita karena ulah anak ini? Ada apa ini? Ini ayah, Aska meracuni beras yang berikan kemarin. Sekarang banyak rakyat yang mengalami diare. Tidak Raja, kita belum menemukan bukti bahwa Pangeran Aska pelakunya. Bukti apa lagi paman? Ini sudah jelas kan? Aska yang berniat membagikan beras itu kemarin. Pasti dia juga yang berniat meracuni rakyat kita. Sudah. Saat ini kita belum menemukan bukti yang jelas. Untuk itu, kita tidak bisa menghukum Pangeran Aska. Tetapi sebelum kita pastikan siapa pelakunya, aku memutuskan untuk mengurung Pangeran Aska di kamar selama 2 minggu sampai penyelidikan ini selesai. Dua minggu pun berlalu. Hukuman Pangeran Aska telah selesai dilaksanakan. Pagi itu, hari pertama Pangeran keluar dari kamar setelah dikurung. Ia melihat raja sedang duduk di taman sambil memeluk foto ratu. Pagi pun berlalu, tibalah waktu makan malam. Pada saat pelayan menyiapkan makan malam, tiba-tiba Putri Tamara memasuki dapur. Padahal biasanya ia tak pernah masuk dapur. Pelayan pun curiga dengan gerak-gerik Putri Tamara. Tapi pelayan mencoba untuk tidak berburuk sangka kepadanya. Putri terlihat memasukkan bubuk putih ke dalam gelas, bentuknya seperti serbuk, lalu diaduk bersama minuman raja. Pelayan pun curiga, namun ia memilih untuk diam. Kemudian Pangeran Aska masuk ke dapur.
Apa yang kau lakukan di sini, Kak Tamara? Oh, ini. Aku sedang menyiapkan makanan untuk ayahanda. Ya sudah, biar aku saja. Kakak pergilah makan bersama yang lainnya. Ya sudah jika kau memaksa. Sial. Kenapa dia harus berada di sana tadi? Tapi apakah dia mengetahui perbuatanku? Sepertinya sih tidak. Iya, masuk. Selamat malam, Ayah. Ini, aku bawakan makan malam untukmu. Terima kasih banyak ya, Nak. Iya, Ayah. Keesokan harinya, para pangeran telah selesai sarapan. Mereka pun melakukan kegiatannya masing-masing. Pangeran Arkan sedang berlatih memanah. Putri sedang bermain dengan temannya, dan Pangeran Aska sedang berlatih pedang di kamarnya. Saat asyik berlatih di kamarnya, Pangeran Aska mendengar suara gelas jatuh dari kamar raja. Ternyata raja terjatuh saat mencoba mengambil gelas untuk minum. Pangeran Aska pun segera menuju ke kamar raja. Astaga, Ayah. Mengapa engkau tidak meminta tolong kepada atau kepada pelayan, Ayah? Iya, Nak. Tapi ayah tidak ingin merepotkan siapapun. Tapi, Ayah, aku tidak merasa direpotkan oleh Ayah. Prajurit, Siap, Pangeran. cepat panggilkan tabib. Raja butuh pengobatan sekarang juga. Siap, Pangeran. Saat Pangeran Aska dan Putri Tamara tiba di kamar raja, tabib mengabari bahwa raja telah meninggal dunia. Tabib memberikan informasi kepada pangeran dan putri bahwa raja meninggal karena keracunan. Kakak, Ayah sakit. Ayo cepat kemari. Maaf, kita sudah terlambat. Nyawa raja sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Apa? Tidak mungkin. Ayah! Ada apa ini? Kakak! Ayah! Ayah sudah meninggal dunia, Kak. Apa? Bagaimana bisa? Padahal tadi malam baik saja. Ayah! Raja meninggal karena racun yang ada di makanan atau minumannya. Astaga. Siapa yang berani melakukan ini? Apa yang telah terjadi dengan raja? Raja telah meninggal dunia. Apa? Raja meninggal dunia. Ya, kita harus memberitahukan kabar ini kepada rakyat. Setelah acara pemakaman raja, mereka semua kembali ke kerajaan. Tibalah saat-saat yang dinantikan Putri Tamara, yakni sidang istana. Baiklah, mari kita mulai sidang hari ini. Berkaitan dengan kematian raja, ada hal yang janggal. Karena Borona mengatakan bahwa raja meninggal karena diracuni. Sedangkan selama ini kerajaan kita tidak punya musuh. Berarti bisa salah satu dari kita yang melakukannya. Sepertinya aku tahu siapa pelaku. Coba jelaskan, apa yang kau maksud itu? Pasti Pangeran Aska yang telah meracuni ayahanda. Karena semalam dialah yang mengantarkan makanan kepada ayahanda. Tentu saja dia memiliki banyak kesempatan untuk meracuni, bukan? Tapi untuk apa Pangeran Aska meracuni raja? Mungkin saja dia ingin cepat-cepat menjadi raja selanjutnya dengan cara menyingkirkan ayah terlebih dulu. Atau jangan-jangan kau
kau juga ingin membunuh Pangeran Arkan, bukan? Bukan, Kak. Bukan aku yang melakukannya. Kenapa kau menuduhku sebagai pelakunya? Karena hanya kau yang bisa melakukannya, Pangeran Aska. Memang kau punya bukti apa bahwa Pangeran Aska pelakunya Putri Tamara? Aku melihatnya diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam makanan ayah. Tapi Oh, jadi ini ulah kamu lagi, Aska. Aku tidak menyangka. Berani-beraninya kamu mencari kita. Itu ayah kita. bukan, Kak. Waktu itu aku sedang... Kakak, tunggu aku. Dengan perasaan yang hancur, Pangeran Aska berkata, Paman, apakah aku bukan anak kandung raja? Mereka semua memperlakukanku seolah aku penjahat. Mereka menuduhku seakan-akan aku penyebab semua ini. Bahkan dulu saat rakyat kita keracunan, aku tidak menambahkan racun sedikit pun. Aku tidak tahu sama sekali penyebab mereka keracunan. Aku sangat bingung, Paman. Dan sekarang hal yang sama terulang lagi. Dengan kebencian dan amarah yang membara, mereka mengardikku seolah-olah aku memang penyebabnya. Padahal aku melakukan hal yang biasa aku lakukan. Aku mengantar makanan ke kamar ayahanda seperti biasanya. Kenapa ini semua bisa terjadi? Aku sangat menyayangi ayah, Paman. Bahkan lebih besar dari rasa sayang terhadap diriku sendiri. Ibunda sudah pergi sejak aku masih bayi. Itulah sebabnya aku memperlakukan ayah sebaik mungkin. Karena aku hanya mempunyai dia seorang. Lantas mengapa? Mengapa aku harus melakukan ini semua? Aku sangat menyayangi ayah lebih dari apapun di dunia ini. Kalian semua katakan, apakah aku pantas melakukan ini kepada ayah? Oh, mengapa ada apa dengan mereka? Ku tak tahu mengapa ini terjadi, sehingga aku diutus pergi. Pangeran Arkan dan Putri Tamara mendengar kabar bahwa Pangeran Aska telah pergi meninggalkan kerajaan. Mereka sangat girang. Putri Tamara menghampiri Pangeran Arkan di kamarnya. Kakak, akhirnya kita tidak perlu lagi mencari cara supaya Aska meninggalkan istana ini. Iya, Tamara. Aku sangat lega. Akhirnya pengganggu itu keluar juga dari istana ini. Paman Priyambada datang ke kamar pangeran untuk memberitahukan
bahwa upacara penobatan akan segera dimulai. Mereka pun berangkat ke aula istana. Selamat ya Pangeran Arkan. Kini kau telah resmi menjadi raja di kerajaan ini. Terima kasih banyak, Menteri. Pangeran Arkan kini telah menjadi raja. Rakyatnya makmur dan sejahtera. Tak ada masalah yang dialami rakyat selama Raja Arkan memerintah. Namun, setelah 2 tahun kerajaan dipimpin oleh Raja Arkan, hal tak terduga pun muncul. Pangeran Aska kembali setelah sekian lamanya. Astaga, apakah benar yang kulihat ini adalah Pangeran Aska? Pangeran, akhirnya aku kembali. Apa aku tidak salah lihat? Aku sangat mengkhawatirkanmu, Pangeran. Aku tidak akan kembali. Maaf, prajurit. Aku tidak ingin berbahasa-basi lagi. Di mana perempuan itu? Di mana kakakku Arkan? Aku tidak ingin semua ini berlanjut lebih jauh. Aku sudah muak dengan semua sandiwara ini. Apa maksudmu, Pangeran? Siapa perempuan itu? Tamara! Di mana dia? Pangeran Aska, kemana saja kau selama ini Pangeran? Aku sangat merindukanmu. Cukup, Paman. Di mana Tamara? Aska, apa yang kau di sini? Bukankah kau begitu menghilang? Lalu mengapa kau kembali lagi? Aku tidak mau ada masalah lagi dalam istana ini. Benar. Mengapa kau kembali kemari lagi? Apa kau tidak puas setelah membunuh ayahanda kita?
Tamara, aku sudah mengetahui semuanya. Dan kau tak perlu musik keluarga kami lagi. Aska, apa yang kau maksud? Dan mengapa kau berbeda? Yang kurang ajar kau. Kak, apa kau ingat kejadian yang lalu? Aku dan Maman sedang membagikan beras kepada rakyat. Dan ternyata beras itu beracun. Seluruh istana menyalahkanku. Padahal aku tidak memasukkan apapun ke dalam beras itu. Dan untungnya pelayan Tamara mengetahui apa yang dilakukan Putri Tamara di dapur waktu itu. Lagi pula, Putri Tamara bukan anak kandung orang tua kita, melainkan anak dari Bibi Rukmini. Cukup, Aska. Cukup sudah. Jangan menyebabkan masalah lagi di sini. Pangeran Aska yang terhormat, cukup. Sudah, Nak. Apakah kau tidak sadar? Hampir semua masalah di sini berasal dari perbuatanmu. Selama ini, aku diam saja, karena tidak tahu harus berbuat apa. Namun, untuk kali ini, aku tidak akan diam. Perkataanmu sungguh tidak dapat diartikan. Keributan apa lagi yang akan kau timbulkan? Apa tujuanmu sekarang? Mungkin kalian semua tidak mengetahui hal ini, tetapi Paman dan Bibi pasti mengetahuinya. Kepergianku selama ini yang kalian anggap pelarian dari kekacauan di kerajaan tidak sesederhana itu. Aku sudah mengetahui. Mengatakan hal yang menurutmu penting itu. Ingatlah, kau yang menyebabkan ibunda dan ayahanda. Tidak semudah itu, Aska, untuk lari dan mengalihkan semua kekacauan yang kau buat. Aku mengerti Tamara, tapi kali ini biarkan Aska menceritakan apa yang ingin dia ceritakan. Baiklah, aku sudah membawa seorang saksi di sini. Kalian semua tidak pernah mempercayaiku, kan? Maka dari itu, dialah yang akan berbicara. Saksi, masuklah. Kenapa dia kemari? Siapakah dia? Tidak, bukan siapa-siapa. Permisi Tuan, mohon izin untuk berbicara. Baik, silakan. Semuanya mohon diam untuk kali ini. Jadi, saya adalah Inem yang membantu persalinan Ratu saat melahirkan putri. Ratu melahirkan bersamaan dengan Bibi melahirkan anak pertamanya. Waktu itu, Bibi menukar anak pertamanya dengan anak lagi yang sudah meninggal dunia. Sebenarnya, aku tidak ingin melakukan hal tersebut, tetapi Rukmini memaksaku. Apa yang kau maksud? Aku tidak melakukannya, yang mulia Raja. Putri Tamara adalah pernikahan Ratu yang sebenarnya. Jadi selama ini Putri Tamara adalah putri kandung kita, Rukmini. Selama ini kau telah berbohong jika putri kita telah meninggal dunia. Tidak, tidak mungkin. Tamara sama dengan ibunda selama ini. Pasti kau berbohong. Iya, tidak mungkin. Aku adalah putri raja. Aku tidak sudi memiliki ibu sepertimu, Bibi. Kan, sudah jelas semuanya. Sudah cukup, itu saja yang ingin aku katakan. Tunggu, Pangeran. Ada satu pertanyaan lagi yang perlu aku katakan. Maaf, Raja. Sebelumnya, izinkan saya untuk berbicara. Ada apa lagi? Apa lagi sekarang? Aku sudah muak. Aku akan pergi dari sini. Sudah. Tidak ada yang boleh bikin aula sebelum pelayan kita bicara. Pelayan, bicaralah. Terima kasih atas kesempatannya, Raja. Jadi, waktu itu semalam sebelum Raja meninggal, aku melihat Putri Tamara pergi ke dapur. Padahal ia tak pernah pergi ke dapur. Lalu aku melihat ia sedang memasukkan sebuah buku ke dalam makanan Raja. Lalu ia menyuruh Pangeran Aska untuk memberikan makanan tersebut kepada Raja. Lalu Putri Tamara pergi ke meja makan. Apa yang kau katakan? Mengapa kau menuduhku demikian? Oh, jadi selama ini kau yang mencampur racun ke makanan ayahanda. Tapi mengapa selama ini kau menuduhku? Dasar pelayan tidak tahu malu. Berani-beraninya kau menuduh Putri Tamara. Kenapa, Bibi? Kau tidak terima? Atau jangan-jangan kau juga ikut andil dalam rencana ini? Tunggu, Putri Tamara, apakah benar kau yang meracuni raja? Jelas itu hanya sandiwara belaka. Jangan pernah mempercayai Pangeran Aska. Aku tanya Tamara, bukan pada kau. Tamara adalah anakku. Jadi aku tidak menolak. Jadi, selama ini memang benar bahwa Tamara adalah anakmu. Bukan. Sudah kubilang aku adalah anak kandung Bunda Anindya. Mana mungkin aku anak perempuan licik seperti dia.
Maaf menyela yang mulia. Mungkin beberapa orang tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Tapi saya membawa satu bukti bahwa Putri Tamara lah yang telah meracuni raja. Siapa itu? Ini yang mulia, bungkus racun yang diberikan Putri Tamara di meja makan. Lalu aku menemukan sebuah cincin di dalam bungkus itu. Bukankah ini cincin milik ibunda yang diberikan pada Tamara pada saat ulang tahunnya? Aku rasa semua sudah jelas. Tidak ada lagi yang berpanggilan Aska katakan. Jadi benar adanya bahwa Tamara bisa makan ayahanda. Raja, ini tidak benar. Sudahlah Bibi, kini aku mengerti semuanya. Sandiwara yang Putri Tamara ciptakan. Jadi akan panjang sedang usia, oh pendek sekali. Kabut membentuk berjuta cerita, leyekan pelan kesunyian, yaksa tua di sisi sunyinya, sunyi suara di dalam cintanya. Akhirnya, semua masalah dapat diselesaikan dengan baik, walaupun beberapa kali terjadi keributan. Saat ini, Raja Arkan sudah meminta maaf kepada Pangeran Aska. Dia menyesal sejadi-jadinya. Sampai-sampai dia akan bersujud di hadapan Pangeran Aska. Namun, Pangeran Aska mencegahnya. Dan akhirnya, impian Pangeran Aska yang sudah dari dahulu terkabulkan. Wilayah kerajaan yang damai dan rakyat yang bahagia, itu semua dapat tercapai dikarenakan usaha Pangeran Aska dan sifat Raja Arkan yang sangat bijaksana. But she rings on me when I was so heavy. Pour on a scene for me when I'm